Salawat serta salam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh penduduknya. Terlebih lagi, semoga kita semua bisa mendapat di hari akhir. Amin. Sebelum acara kami mulai, izinkan saya selaku MC untuk membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan negara yang akan dilanjutkan dengan doa. Lalu ada sambutan ketua panitia Risma, lalu ada sambutan ketua LDR Salam, lalu ada penyampaian materi oleh Ustadz Sulaiman Rashid Al-Ghani, kemudian sesi tanya jawab, games, dan diakhiri dengan penutupan. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Ivan. Untuk kepada Saudara Ivan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran, dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada saudara Ivan yang telah membacakan kalam ilahi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, buat peserta-peserta yang sudah datang yang sudah
datang secara offline buat bisa berkumpul ke buat yang akhwat juga bisa berkumpul ke depan ya. Oke, sebelum kita masuk ke sambutan dari ketua panitia, izinkanlah saya selaku MC untuk menjelaskan tentang apa sih itu kegiatan RIFA. RIFA atau Ramadan in Medical Faculty 1444 Hijriah serangkaian kegiatan kajian dan dilaksanakan saat bulan serta kegiatan sosial berbasis yang dilaksanakan di desa binaan dalam berbagai seluruh rangkaian kegiatan akan dilaksanakan secara aktif sesuai kegiatan berbagi di desa binaan yang dilaksanakan secara luring. Tema besar RIMPA 1444 Hijriah adalah Ramadan Strengthening Education. Rangkaian kegiatan RIMPA selalu dilaksanakan RIMPA, kajian RIMPA Istimewa Ramadan itu diadakan dan kajian istiqomah. Kemudian untuk sambutan dari Ketua RIMPA Hijriah, kemudian saudara Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah ala kulli ni'matil iman wal istiqamah ala sunnati wal jamaah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada sore hari ini di tengah cuaca hujan kita bisa menghadiri acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah terlibat dalam rangkaian kegiatan pada hari ini. Insya Allah nantinya kegiatan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Kegiatan kali ini insya Allah akan mengusung tentang kajian yang mana pastinya ini merupakan salah satu hal yang dapat menambah wawasan kita seputar keilmuan kita sebagai seorang muslim yang dituntut untuk senantiasa memperdalam ilmu agama. Ini merupakan salah satu hal atau salah satu jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka grand opening RIMFA kali ini kami mengajak seluruh masyarakat, kemudian seluruh akhwat dan semua panitia, kemudian para jamaah yang terlibat dalam kegiatan kajian ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari RIMFA. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan RIMFA Ekskuma Ramadan dan ditutup pada grand closing pada RIMFA tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada saudara Fikri atas sambutannya. Dia salam Mas Rizky dan Mas Rizky Biliar. Kepada Mas Rizky bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati bersama pembicara kita pada sore hari ini, sekaligus selamat datang untuk Ustadz Sulaiman Rashid di FKKMK ya Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Dan yang kami hormati pula seluruh teman-teman di LDF Kalam dan juga panitia yang telah mengusahakan yang terbaik ya untuk terselenggaranya acara hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh panitia yang telah mengusahakan dan juga acara seterusnya ya Rimpa sampai dengan 1 bulan ke depan. Ya walaupun ini cuacanya agak sedikit hujan ya teman-teman, tapi harapannya tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu dan juga bersilaturahim bersama di Masjid Ibnu Sina FKKMK UGM. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta ya. Tadi saya sudah lihat beberapa yang dari luar FKKMK begitu ya. Selamat datang di FKKMK UGM. Harapannya teman-teman bisa enjoy ya di sini dan menikmati acara dan kajian yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Selanjutnya untuk rangkaian Tripa sendiri tadi sudah dijelaskan oleh ketua panitia ya bahwa ini akan ada 3 kajian di hari ini di tanggal 8 April nanti dan juga grand closing di tanggal 20. Nah untuk info lebih lengkapnya mungkin teman-teman sekalian bisa ikuti Instagram kami begitu di rimpa.ldf Kalam dan juga untuk teman-teman yang ingin mengetahui di LDF Kalam itu teman-teman bisa memfollow Instagram LDF Kalam UGM. Baik, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fadil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Cek. Jazakumullah khairan katsiran kepada Mas Rizky yang telah menyampaikan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman Rashid Al-Maidani. Sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkanlah saya membacakan sedikit Ustadz Sulaiman. Ustadz Sulaiman Rashid Al-Maidani lahir di Medan 5 Oktober 1984. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Tunggal Hijrah. Beliau adalah Dewan Pembina EPDMUI. Beliau adalah pengajar di Rumah Nafi MBD. Beliau adalah MBD. Beliau adalah pengajar di Madrasah Bina MBD. Beliau adalah penasihat Mualaf Center Masjid dan beliau biasa mengisi kajian Islam di beberapa masjid di Indonesia. Kemudian untuk tema atau judul pada kajian yang akan disampaikan pada sore hari ini adalah Delete Lepas Ramadan Setelah Haji. Untuk Ustaz Sulaiman, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan fid din wa fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala di sore hari yang mulia ini alhamdulillah kita berjumpa dengan beberapa keutamaan sekaligus. Ada yang bisa menyebutkan apa saja keutamaan bulan Ramadan? Hujan,
Hah? Lemes. Iya benar. Orang yang dalam keadaan lemas atau teraniaya atau terzalimi, betul. That's right. Nothing wrong with that. 3 kan? Keempat, masjid. Kelima, kajian, menuntut ilmu agama. Keenam, berkumpul karena Allah. Maka saya ulangi, kita hari ini insya Allah yang hadir di sini sedang berjumpa dengan 6 keutamaan sekaligus. Dan ini tidak didapati oleh mereka-mereka yang menghabiskan waktu puasanya untuk perkara yang sia-sia. Main game, nongkrong gak jelas, ngabuburit cuci mata tapi ngotorin hati, atau berzina dalam bentuk pacaran dan semisalnya. Tetapi Allah masih menghendaki kebaikan. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan dia itu menjadi seorang muslim yang baik. Barang siapa yang Allah inginkan hamba tersebut mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud di sini kebaikan fid dunya wal akhirah. Sebab khaira di situ dalam hadis tersebut hadir dalam bentuk isim nakirah, yaitu kata benda yang tidak memiliki alif lam. Contoh, handphone bahasa Arabnya jihazun. Ya. Ketika dikatakan jihazun handphone, maka orang yang paham bahasa Arab masih kebingungan. Handphone yang mana? Tapi kalau saya kasih alif lam, al-jihazu, maka handphone ini maksud jadi jelas, terdefinitif punya saya. Sehingga kota dalam bahasa Arab itu Madinah. Madinah. Tapi ketika ada alif lamnya, al-Madinah, maka kota ini maksud kota yang mana? Madinatul Munawwarah. Sama dengan hadis ini yang barusan saya sebutkan, khaira dalam hadis ini dalam bentuk isim nakirah, tidak ada alif lam. Berarti kebaikan yang dimaksud di sini kebaikan yang general, umum, dunia dan akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla memilih di antara sekian ratus mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sini. Allah pilih. Ini si fulan, ini si fulan, ini si fulana. Digerakkan sulbi dan jiwanya hadir di sini. Berarti insya Allah termasuk hamba-hamba pilihan. Sebab bisa jadi ada orang-orang yang secara waktu lebih luang daripada Anda. Secara kesehatan lebih prima daripada Anda. Akan tetapi hati dan sulbinya tidak Allah pandu. Tidak Allah tuntun. Sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan. Ini sering saya ulang-ulang, sering saya sampaikan di majelis-majelis dalam rangka ice breaking, yaitu memotivasi sekaligus konsentrasi, ya, agar bisa semangat hadir di majelis ilmu dan tidak merasa minder gitu ya. Wah, yang lain di majelis gelak tawa, yang lain di majelis studio, yang lain di majelis mimbar-mimbar seminar, gua di majelis ilmu. Apa kerennya? Ini kerennya. Ya. Dan insya Allah
Tema kita pada malam hari ini kebiasaan kultum tarawih sih. Tema kita pada hari ini, saya bingung bahasa Inggrisnya apa tadi ya. Delete your past. Ya, starter pack. Apa? Ya itulah. Ustadz kok dikasih judul bahasa Inggris? Dikasih judul bahasa Arab. Nah, lancar saya nyebutnya. Mana tadi? Nah ini ya. Baik. Ramadan dia istimewa, unik. Saking uniknya Ramadan itu, sampai-sampai ada mereka yang lebih semangat menghadiri sholat tarawih daripada sholat subuh di masjid. Saking uniknya itu. Sebagian mereka merasa kalau nggak tarawih Ramadan gua nggak komplit. Sehingga antara puasa dengan tarawih ini seperti dua sejoli. Ini uniknya Ramadan. Mereka meskipun mungkin ada sebagian di antara mereka yang tujuannya hanya mengejar takjil, janganlah. Kita jangan sampai menjadi juri untuk amal manusia. Mungkin ada sebagian antara mereka yang ke masjid cuma untuk tarawih, untuk ibadah. Tapi di hari itu saja atau di waktu itu saja. Di kesempatan yang lain mungkin mereka tidak sholat subuh, mungkin mereka tidak sholat zuhur ya. Ini uniknya Ramadan. Yang nggak pernah ke masjid jadi tertarik ke masjid, ya kan? Akan tetapi karena Ramadan termasuk satu di antara beberapa ibadah yang memiliki durasi yang cukup panjang. Ada 3 ibadah yang cukup panjang ya. Pernikahan, haji, sama puasa. Pernikahan seumur hidup, haji 40 hari, Ramadan 1 bulan. Yang namanya ibadah, semakin panjang durasi waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakannya, maka semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Seperti kalau kita mau safar lah. Anda kalau cuma mau berangkat beli sahur, makan sahur dari kos-kosan, ada yang tinggal di sekitar Pandega? Ada? Ada. Kalau di Pandega biasanya di mana beli sahurnya? Warsi. Ya, sekitar situ. Kira-kira bekal yang Anda bawa kalau mau belanja sarapan, makan sahur apa? Dompet, HP. Itu kan starter pack-nya kan? Kan gitu. Kalau subuh kayaknya nggak pakai helm. Kalau dekat jalan kaki, kalau agak jauh naik motor nggak pakai helm. Yang penting bawa dompet sama bawa HP. Dompet buat bayar, HP ketika gabut nungguin antrian. Kenapa bekalnya cuma itu? Karena perjalanannya pendek. Tapi beda cerita, kalau Anda mau hiking, naik gunung, starter pack-nya tambah banyak nggak? Ya, celana khusus yang tebal, ya. Kemudian kaos panjang, pakai jaket, pakai topi gunung, pakai apa namanya, shawl, kemudian sarung tangan, kemudian tongkat untuk naik, membantu naik. Kemudian tasnya isinya apa? Hah? Matras, ya kan? Macam-macam. Kenapa
Bahwa starter packnya kayak begitu. Karena perjalanannya cukup rumit. Sama dengan puasa Ramadan. Dia perjalanannya itu 1 bulan loh. Bukan cuma 3 hari 3 malam. Bukan cuma 4 hari 4 malam. Tapi 1 bulan penuh. Maka seharusnya starter pack yang Anda bawa harusnya lebih komplit dong. Ya, jangan cuman kalau Ramadan starter pack yang dia bawa apa? Perut kosong doang. Maka dari itu para ulama ya merangkum apa bekal-bekal yang harus Anda siapkan ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Ya anggap aja hendak memasuki ya meskipun sudah masuk ini. Setidaknya ada 3 persiapan utama. Ya, setidaknya ada 3 persiapan utama. Nggak boleh kurang dari 3, nggak boleh. Kalau kurang dari 3, sudah dipastikan puasanya nggak sempurna. Mesti banyak cacat dan minus. Apa saja bekal-bekal yang harus disiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan atau ketika memasuki bulan Ramadan? Yang pertama yaitu bekal ilmu. Yang pertama apa? Bekal ilmu. Anda waktu mau SMPT apa namanya sekarang? SNMPTN. Entah apa fungsinya nama diganti-ganti. Esensinya sama aja padahal kan. Kurang kerjaan, habis ngabisin anggaran gue tengok. Nah, Anda pilihan pertamanya FKKMK kedokteran atau Kesmas atau keperawatan dan semisalnya. Apa persiapan yang Anda butuhkan? Ya ilmu ya kan? Sehingga ketika Anda kelas 3 SMU, selain sekolah, sorenya ngapain? Les, ya kan? Kursus, bimbel. Ya kan? Ada yang ngandalin rumus deking, rumus dekong, rumus dekingkong. Macam-macam. Targetnya apa? Lolos, keterima, lulus, masuk di Fakultas Kedokteran UGM. Seolah-olah masuk ke Fakultas Kedokteran UGM itu kayaknya sulit banget. Padahal gampang, tinggal masuk tok. Kayak saya tadi barusan. Saya tinggal masuk tadi. Lewat pos satpam. Misi Pak, mengisi pengajian. Oh ya silakan. Makanya saya heran kok sampai segitunya perjuangan anak-anak kelas 3 SMU. Mau masuk kedokteran kok kayaknya sulit banget gitu kan. Padahal cuma tinggal masuk dulu. Tapi kalau mau ikut belajar di dalamnya memang sulit. Itulah ikut bimbel ya kan. Try on. Nah, tiap malam ngerjain soal-soal 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 2 tahun lalu. Karena ya gimana nggak begitu perjuangannya ya kan? Sebab ketika masuk nanti di Fakultas Kedokteran, pelajarannya juga tambah sulit. Harus ada persiapan ilmu. Anda yang mau naik gunung, persiapan ilmunya apa? Cuma mengandalkan reels. Hah? Kalau mau naik gunung persiapan kita apa? Itu tadi kan. Lihat apa namanya? Story-story dari orang-orang yang pernah naik ke sana. Atau tanya sama yang sudah berpengalaman, yang sudah 3 kali naik ke situ. Jalur yang paling mudah untuk pemula mana? Kayaknya Swanting nggak pemula ya, kalau Swanting ya. Swanting nggak pemula. Kalau pemula itu Gunung Ungaran, pemula. Ya kan? Andong, itu untuk pemula-pemula ya kan? Nah. Kan tanya dulu tuh sama orang yang pernah
Hiking. Ilmu. Sama dengan ibadah Ramadan. Orang yang memasuki bulan Ramadan tanpa berbekal ilmu sudah bisa dipastikan Ramadannya nggak akan sempurna. Sudah dipastikan itu. Nggak akan sempurna Ramadan. Gimana bisa seseorang yang hendak beribadah selama 1 bulan penuh tapi nggak pernah belajar atau ikut kajian tentang panduan ibadah di bulan Ramadan? Dia tidak tahu keutamaan puasa, dia tidak tahu keutamaan Ramadan, dia tidak tahu syarat sah puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, pembatal puasa, pengurang pahala puasa, pembatal pahala puasa, apa-apa yang dikira membatalkan puasa ternyata tidak, apa-apa yang dikira tidak membatalkan puasa ternyata membatalkan, apa-apa yang berkaitan dengan fikih kontemporer, modern, tentang apa-apa yang membatalkan puasa terkait suntik, celah, inhaler, infus, transfusi, donor, dan macam-macam. Suntik vitamin C bagi yang ukti-ukti, biar tetap glowing. Nah ini kan fikih kontemporer kan? Belum lagi terkait apa? Ketika sudah mendekati akhir-akhir Ramadan terkait dengan hukum i'tikaf. Bolehkah wanita i'tikaf? Apa syaratnya? Apa syarat dikatakan minimal orang itu dianggap i'tikaf? Di masjid mana aja boleh i'tikaf? Apakah masjid umum dan semisalnya? Lalu bagaimana dengan ketika mendekati hari Lebaran? Kapan bayar zakat fitrah? Berapa besarnya? Kepada siapa diberikan? Apakah lebih utama diberikan langsung apa lewat lembaga? Lalu ketika jatuh hari Idul Fitri, ya kan? Mana lebih utama sholat di masjid atau di lapangan? Lalu ketika hendak mudik Lebaran, safar, ketika Ramadan, ini gua udah dianggap safar atau belum? Ini butuh ilmu. Kalau safar ini sudah boleh jamak atau qasar atau jamak qasar? Sampai kapan saya boleh jamak qasar? Ini semuanya butuh kepada ilmu. Ya, maka ini apa namanya? Bekal pertama. Starter pack pertama Anda ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu ilmu. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali ya. Kayaknya hampir di tiap masjid-masjid yang menjadi top 10-nya Jogja. Jogokarian, Syuhada, Nurul Asri, MPD, Al-Aman, Kauman, tapi dari bawah gitu. Biasanya kan ada itu, ya kan? Kajian menyambut Ramadan. Ada yang dari sisi tarhibnya menyemangati, ada yang dari sisi fikihnya ada. Atau ya bisa kita pelajari lewat apa? E-book, ya, buku-buku digital. Terutama yang paling banyak dipakai dan sering dibedah adalah bukunya Ustaz Abduh Tuasikal, ya, bekal menyambut Ramadan, Ramadan bersama keluarga. Ya, itu banyak ibu-ibu beliau di Rumah Show sangat banyak. Silakan di-download sendiri ya. Apa bahayanya atau dampak negatif dari orang yang memasuki bulan Ramadan tanpa ilmu? Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Seseorang yang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakanlah yang akan dia timbulkan daripada kebaikan. Ibarat apa? Ibarat seorang pemuda menyamar jadi seorang dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter anestesi. Dia curi baju seorang dokter. Udah, dia pakai stetoskop. Nah, lengkap dengan, wah, masya Allah ya. Dia pura-pura masuk ke ruang-ruang perawatan, ya kan. Nah, perawat-perawat yang melihat ini, wih, ini dokter
Mana nih? Ya kan? Sungkem-sungkem ya kan, salim ulak wali. Apa yang terjadi kalau ada seseorang yang tidak punya background medis, lalu mencuri baju seorang dokter, outfit, stetoskopnya, name tag-nya, nah, lalu dia masuk ke ruang perawatan intensif, dia ambil suntik, dia isi dengan obat bius, nggak peduli ukuran cc-nya berapa, zat yang dimasukkan apa, pokoknya suntik aja. Kira-kira akibat selamat sampai akhirat? Mati itu pasien. Nggak pun mati, minimal cacat. Sebagaimana kasus yang viral beberapa waktu lalu, ada seseorang mau mentato tubuhnya. Lalu oleh si pengrajin tato, ini konsumen dibius dengan alasan supaya nggak kesakitan ketika ditato. Awalnya dia, aduh kok dibius, kamu kan bukan dokter. Lalu si pentato ini bilang, saya sudah pengalaman. Oh, Masya Allah ya. Jadi teknik bius berdasarkan pengalaman. Disuntiklah kawan tuh tadi. Ditato, begitu sadar dia merasakan apa? Pusing berat. Pusing banget, muntah-muntah, keringat dingin, lemes. Akhirnya dirujuk ke rumah sakitnya, mengalami pembengkakan, meninggal. Mati. Inilah akibatnya kalau orang beramal tanpa ilmu. Apalagi ibadah. Seseorang yang beribadah tanpa ilmu, kerusakanlah yang dia timbulkan. Ada seorang prajurit, dia terluka parah di bagian kepala, kena bacok. Kemudian malamnya dia istirahat, tidur, mimpi basah. Ya, mimpi basah. Lalu dia tanya sama kawan-kawan, bro, aneh, tadi malam mimpi basah. Lain dia sempet-sempetnya lagi perang, luka bacok lagi mimpi basah. Ya mimpi kan nggak bisa kita atur ya kan. Nah, terus gimana nih? Aneh mau sholat subuh, harus mandi atau ada penggantinya? Tayamum. Masalahnya orang ini bertanya kepada sesama teman yang sama-sama mu'alaf. Baru masuk Islam. Lalu teman-temannya bilang, ya jenenge junub ya kudu atus. Tapi awak aku iki lho luka koyo ngene. Ora apa-apa. Guyur wae. Nek awakmu ora guyur kabeh ora sah aduse. Nah, mandi wajibnya enggak sah. Dia pun, oh iya toh. Oh. Lalu dia pun apa? Mandi. Dia pun mandi. Setelah mandi, sholat, habis sholat dia merasakan apa? Pusing, puyeng, sempoyongan, ambruk. Gak berapa lama kemudian meninggal. Lalu kabar ini sampai kepada Nabi. Sampai kepada maka Nabi marah. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Limadza la tasaluna in kuntum la ta'lamun. Kata Nabi, qataluh. Kalian telah membunuhnya gara-gara fatwa kalian yang salah tanpa ilmu. Qatalahumullah. Aku khawatir
Mereka-mereka yang berani-berani berfatwa tanpa ilmu ini dibinasakan oleh Allah. Madza la tasaluna in kuntum la ta'lamun? Kenapa enggak tanya saya? Kenapa enggak tanya? Kalau kalian tidak tahu. Nah, ini akibatnya apa? Beribadah, berfatwa tanpa ilmu. Sama dengan Ramadan. Ya, bekal utama yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, sebentar ya. Darurat sebentar. Bentar ya, darurat urgent. Kemudian syarat yang kedua atau starter pack yang kedua masih bilang yaitu bertaubat. Membersihkan hati dan jiwa dari pengotor-pengotor berupa dosa dan kemaksiatan. Sebab kekuatan seseorang dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan, itu bukan semata-mata karena kekuatan fisik dan mudanya usia. Ya. Bukan semata-mata karena fisiknya yang kuat dan sehat, usianya yang muda, enggak. Seandainya penggerak utama mampunya seseorang beribadah kepada Allah semata-mata karena kekuatan fisik dan mudanya usia, niscaya yang tersisa di masjid harusnya anak-anak muda. Namun nyatanya yang tersisa di masjid di akhir-akhir Ramadan adalah anak-anak tua. Tuh. Ini kalau nyambi jadi panitia. Iya. Saya ulangi. Mampunya seseorang beribadah bukan semata-mata karena kekuatan fisik, mudanya usia, sehatnya badan, tidak. Coba kita lihat, yang masih giat semangat di masjid itu, yang datang-datang di awal saf pertama untuk masjid itu rata-rata yang tua-tua. Jarak rumah mereka ke masjid agak jauh, mata mereka rabun, jalan mereka lambat, punggung mereka bungkuk, kulit mereka sudah keriput, rambut mereka sudah ubanan, tapi mereka bisa sampai duluan ke masjid. Sementara si anak muda tadi usianya lebih muda, badannya lebih sehat.
Matanya masih normal, telinganya masih seger, jaraknya lebih dekat, badannya masih tegak, kulitnya masih mulus, rambutnya masih hitam. Tapi nggak kuat dia ke masjid. Naik gunung kuat, goes kuat, futsal kuat, ke masjid dia nggak kuat. Kenapa? Karena kekuatan ibadah bukan di fisik, tapi di mana? Di bersihnya hati. Maka tidak mungkin seseorang bisa sukses dengan sempurna beribadah di bulan Ramadan dengan segala ragam bentuk ibadahnya kalau dia ketika memasuki bulan Ramadan belum menyiapkan hati. Wadahnya belum dia siapkan. Orang yang memasuki bulan Ramadan, satu-satunya wadah yang dia siapkan hanyalah lambungnya. Para pemburu takjil. Tapi dia tidak siapkan hatinya untuk beribadah di Ramadan. Gagal. Mission failed. Maka Nabi SAW pernah bersabda, Rubba sa'im hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa. Betapa banyak, berarti oke. Gitu. Betapa banyak orang yang berpuasa. Dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Ibarat orang yang kerja dapat keringat dan capek, gak dapat gaji. Kenapa? Karena dia tidak siapkan hatinya ketika memasuki bulan Ramadan. Dia belum bertaubat sebelum memasuki bulan Ramadan. Maksiat, rutin-rutin dosa yang dia kerjakan sebelum Ramadan, dia lanjutkan episode berikutnya di bulan Ramadan. Inilah yang terjadi. Ketika rokaat kedua satu sama kedua tarawih, imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Kemudian rokaat kedua salam. Gitu. Masuk rokaat ketiga nunggu imam Al-Fatihah dulu. Gitu. Baru dia berdiri Allahu Akbar sampai 4 rokaat. Masuk rokaat yang kelima nunggu imam waladhdallin. Orang amin dia Allahu Akbar. Baru bertakbir. Selesai rokaat 5-6. Masuk rokaat 7-8 nunggu imam baca surat dintenisi. Iki suratnya dawa borai. Panjang atau enggak? Inna langsung ngadeg. Ternyata inna arsalna nuhan ila qaumi. Waduh loh malah. Masuk witir, dia tunggu imamnya ruku. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal dia anak muda. Karena wadahnya tidak dia siapkan. Nabi SAW pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, fit kondisinya, sehat, bersih, maka anggota tubuh yang lain juga akan ketularan sehat. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Namun apabila segenggam daging ini rusak, kotor, berpenyakit, maka seluruh anggota jasad pun akan ikut ketularan penyakitnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Dan hati adalah pemimpin bagi seluruh anggota tubuh. Ibarat teko. Kalau diisi dengan air bersih,
Air minum yang seger ketika dituang ke gelas-gelas yang keluar apa? Fokus nggak nih? Kalau ada teko, diisi air minum, jus. Dituang ke gelas-gelas, keluarnya jus. Ketika teko wadah minuman, kita isi dengan air kopi. Dituang ke gelas, keluarnya kopi. Tapi kalau teko, wadah minum tadi kita isi dengan air selokan kali coti, kali bedok. Kita tuang ke wadah gelas kecil, yang keluar ya air kotor tadi. Sama dengan hati. Kalau dia kotor, maka yang keluar dari anggota tubuh itu juga kotor. Maka orang-orang yang berkata, gua mah masih mending kayak begini. Yang penting gua nggak munafik. Gua memang kata-kata gua kotor, mata gua jelalatan. Yang penting hati gua masih baik. Kita katakan apa? Apa yang keluar dari lisanmu, apa yang tertuju oleh matamu, apa yang terlangkah oleh kakimu, apa yang terpegang oleh tanganmu, apa yang terdengar oleh telingamu, semua itu perwujudan dari hatimu. Kalau hatimu sehat, hatimu bersih, maka yang terwujud oleh amalmu semuanya baik. Ibarat wanita yang tidak mau berjilbab, alasannya gua mau jilbabin hati dulu. Mbak, tolong. Di mana toko yang jual jilbab hati? Gua mau borong 1 kodi. Loh, yang penting kan hatinya baik. Kalau hatimu baik, pasti jilbabmu baik. Selesai. Sama seperti orang yang mau beribadah di bulan Ramadan. Kalau dia ingin kualitas ibadah di bulan Ramadan itu baik, maka hatinya harus baik dulu. Bagaimana cara membersihkan hati? Jawabnya, taubat dong. Apa saja penyakit hati? Ada 3. Pertama yang paling besar yaitu dosa syirik. Ini harus dibersihkan dulu hati. Imma syirkul akbar, imma syirkul asghar. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar. Apa contohnya? Masih percaya sama dukun. Nah. Ustaz, kita kajian pekan depan ya di Masjid Ibnu Sina. Insya Allah mudah-mudahan cuacanya cerah Ustaz. Emang kenapa? Nanti kalau cuacanya agak mendung, hujan, kami panggil Mbak Rara. Loh, buat apa manggil dia? Buat mawangin hujan Ustaz. Subhanallah. Mbak Rara nahan hujan, kita suruh aja nahan keringatnya nggak bisa kok. Kita suruh nahan air kencingnya nggak bisa deh. Karena dia wanita, kita suruh dia nahan darah haidnya nggak bisa. Kok ujuk-ujuk nahan hujan? Nah ini syirkul akbar. Apalagi contohnya ramalan-ramalan. Bukan lamaran. Ramalan. Kita mungkin tidak mendatangi dukun untuk meramal, tapi kita mendatangkan dukun ke rumah kita. Dalam bentuk apa? Majalah-majalah, koran-koran yang ada ramalan weekly-nya, ya kan? Ramalan pekanan. Untuk pekan ini Capricorn, warna keberuntunganmu kuning. Warna sialmu hijau. Dia pun percaya, ya sudah gue besok pakai warna kuning. Diseruduk juga sama orang di jalan, kecelakaan juga. Ini termasuk apa? Syirik-syirik besar. Percaya kepada ramalan-ramalan. Atau syirik kecil. Nah, syirik kecil ini banyak menimpa. Kalau syirik besar, insya Allah sepertinya sudah tidak lagi. Tapi kalau syirik kecil ini kayaknya masih kena semua kita. Apa di antara syirik kecil?
Riya was-sum'ah. Ingin dilihat dan ingin didengar. Ya, ketika dia beribadah atau ibadah-ibadah yang sudah dia kerjakan, dia ingin ibadahnya itu didengar orang, dilihat orang, dan diketahui oleh orang. Meskipun dengan cara main halus. Misalnya apa? Update status jam 2:30. Apa update statusnya? Cuacanya sangat mendukung untuk tahajud. Maksud lo? Iya kan? Kan ini namanya ada udang di balik peyek. Kira-kira orang-orang yang membaca status itu, yang membaca status dia itu, akan menganggap dia apa? Ahli tahajud, ya kan? Padahal bisa jadi setelah update status WA, dia tidur. Bangun pun jam 6:30 pagi. Akhirnya sholat subuhnya jadi sholat suha. Subuh wal duha. Ketika dia sedang berdoa di sepertiga malam terakhir, sebab dia ingin menikung temannya. Karena dia terprovokasi dengan tagline, "Kutikung kau di sepertiga malam terakhir." Lalu dia pasang HP-nya, kamera 5 detik, ya kan? Kita kasih timer 5 detik. Disusup. Ceklek. Kasih caption apa? Hah? Kasih caption apa kalau kayak gitu? Yang caption yang keren kira-kira apa ya? Segala kebutuhanmu mintalah hanya kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Dari aku yang begitu menginginkan kebaikan untuk kalian. Keren banget. Demikianlah syirik kecil riya itu. Dia mainnya halus. Makanya syirik kecil riya dan sum'ah itu seperti semut kecil berwarna hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ya. Maka taubat dari syirik besar. Yang kedua, taubat dari apa? Mengamalkan amalan-amalan ibadah yang tidak ada
Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman. Sampai kita masuk ke sesi tanya jawab. Para peserta bisa tulis Tentang keraguan-raguan dalam ibadah, tentu lihat dulu. Ragu karena kualitas atau ragu karena tidak terpenuhnya rukun. Kalau ragu karena tidak terpenuhnya rukun, ya misalnya melakukan pembatal puasa, ya, maka ya harus diganti dong, harus diulang puasanya. Tapi kalau ragu karena kesempurnaannya, semisal kurang ibadahnya, ya terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, ya amalan-amalan dosa, maka puasanya tidak perlu diulang. Ya, puasanya tidak perlu diulang. Puasanya tetap sah, namun tentu pahalanya yang berkurang. Maka solusinya bertaubat kepada Allah dan bertekad Ramadan berikutnya, hari berikutnya itu jauh lebih baik. Ya, Allah Ta'ala. Yang lain? ini ada pertanyaan yang Ustaz, bagaimana tips menjalankan dan menjaga Ramadan lebih tenang? Sering saya ulang-ulang juga di majelis tentang konsep ibadah. Banyak di antara kaum muslimin itu yang menganggap yang namanya ibadah itu ya sholat, ya puasa, ya haji. Seolah-olah ibadah itu sesuatu yang tadinya luas jadi sempit gitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi ibadah yang paling bagus. Apa yang dimaksud ibadah menurut beliau? Ibadah adalah setiap amal yang mana amal tersebut diridhoi oleh Allah. Dan amal tersebut dikerjakan dalam rangka bertakarrub, beribadah kepada Allah, dan dikerjakan ibadah tersebut ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah ibadah. Kalau begitu ibadah sifatnya sempit atau luas? Luas. Ya. Sehingga ibadah tidak terpaku kepada sholat, sedekah, puasa, dan semisalnya. Bahkan perkara-perkara yang tadinya sifatnya mubah bisa jadi pahala kalau diniatkan untuk ibadah. Contoh apa? Turu, mak apa namanya? Kalau bahasa Jawa turu. Makler ya. Gitu. Bobo, tidur. Kan hukum asalnya apa? Mubah. Orang yang tidur cuman ingin ngelepas penat, maka tidurnya nggak dapat pahala. Yang dia kerjakan sesuatu yang mubah, yang lumrah. Orang yang tidur dengan tujuan nanti malam mau bangun karena untuk garong, maling di rumah orang yang sedang tidur, tidurnya dosa. Orang yang tidur dalam rangka supaya nanti bisa menyiapkan sahur untuk keluarganya, dia dapat pahala. Meskipun wanita tadi misalnya sedang haid. Istri yang sedang haid, wanita yang sedang haid, dia tidak berpuasa. Tapi dia menyiapkan sahur untuk orang yang mau sahur puasa,
Dia menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti orang puasa. Padahal memasak hukumnya apa? Mubah. Sama dengan kita-kita yang disibukkan dengan kuliah, bekerja, ya, mencari nafkah dan semisal. Kita niatkan apa yang kita kerjakan itu dalam rangka beribadah, menolong agama Allah, membantu kaum muslimin yang membutuhkan, maka setiap menit, setiap detik yang Anda habiskan dalam rangka mengerjakan amalan-amalan yang mubah tadi akan berubah menjadi pahala. Sehingga nggak usah minder. Wah, gua puasa, tapi kok yang nge-lab. Nah, dan apalagi anak medis ya, kalau udah di lab bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Belum lagi bikin laporan praktikum, laprak. Horor banget kan? Praktikum itu ada sebelumnya ya kan? Ada ketika praktikumnya yang bikinnya udah sesuai SOP, hasilnya nggak sesuai ya kan gimana? Kayak saya dulu waktu praktikum microcontroller. Iya kan? Rangkaian sirkuit udah pas. Bahan-bahan elektroniknya sudah semua sama. Dirangkai sudah sesuai urutan. Begitu dieksekusi, enter, tuling, error. Gimana itu? Bila itu Anda lakukan dalam rangka beribadah, ya, maka insya Allah dapat pahala. Dan ingat, ya, dan ingat, ketika kita sudah di fase sedang beribadah, maka tinggalkan sejenak perkara-perkara dunianya. Ketika tarawih, ketika tilawah, ketika etikaf. Saya dapati ada orang-orang yang katanya ingin menjauhi dunia dengan etikaf. Tapi selama etikaf, HP terus. Apakah HP ini bukan bagian dari dunia? Kayaknya ini gaib kayaknya, bukan dunia. Ya. Wallahu taala a'lam. Yang lain? Oh, waktu habis ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin sesi tanya jawab kita akhiri di sini ya. Oke, sebelumnya mungkin dari Fikri mau menyampaikan sertifikat kepada Ustadz Sulaiman untuk dokumentasi, mohon dipersiapkan ya. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Sulaiman yang telah menyampaikan materi dan telah menjawab beberapa pertanyaan. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat benar-benar menjadi pemahaman untuk kita semua, serta menjadi bekal untuk kita semua dalam menyambut bulan Ramadan yang insya Allah akan kita lanjutkan dalam sebulan ke depannya. Oke, lanjut. Sesi selanjutnya adalah sesi games. Ada. Oke, mungkin sesi games bisa join ke link yang udah dibagikan di grup WhatsApp, atau bisa join ke Quizzes dengan kodenya
635412. Saya ulangi kodenya 635412. Yang join udah berapa panitia? Kenapa? 63, kodenya 635412. 635412. Bisa nggak? Loh, oh, bentar, baru diurus panitia. Ralat kode sahabat-sahabat Rimfa. Kodenya berapa? 895 118. 895 118. Oh, itu juga ada bisa eh, sahabat-sahabat Rimfa yang join di Zoom juga udah bisa kelihatan tadi kodenya. Kodenya berapa? 8 895 118. Aduh, jangan jangan sahabat Akmal lagi dong. Hak cipta, hak cipta. Apa? Apa? Kita tunggu 2 menit lagi ya, baru dimulai. Udah? Mungkin start sekarang, gas. Gas. Mohon start panitia.
sini nggak bisa lihat soalnya. Apa? Soalnya nanti dua dua pemenang teratas dapat hadiah. Kalau nggak ada yang menang, hadiahnya buat MC. Boleh dong. Orang tua siapa orang tua? Alhamdulillah. Siapa lagi ya? Bismillah. Ini namanya nama samaran semua ya kayaknya. Apa yo? Temanya apa ya? Ini skripnya banyak banget ya. Belum Mas, belum. Bukanya masih 20 menitan lagi. Ini udah selesai belum sih? BTW. Oh, masih nunggu ya? Udah, udah selesai. Ini juaranya ada Nabila Intias. Terus juara keduanya Viko. Benar, namanya Viko pakai V. Terus yang ketiga orang tua. Wah, sayang orang tua nggak dapat hadiah ya kan berarti ya. Oh. Untuk pemenangnya bisa menghubungi panitia ya kayaknya ya. Kalau lupa menghubungi nanti dikasih ke MC hadiahnya. Jadi jangan lupa. Oke, udah. Udah, karena acaranya sepertinya udah semua ya. Jadi sebelum kita mengakhiri acara ini, ada challenge dari Rimfa nih. Jadi challenge-nya adalah membuat quotes atau kutipan singkat yang berasal dari kajian Grand Opening Rimfa, kajian yang tadi ya. Kayaknya tadi ada banyak deh quotes-quotesnya. Terus quotes atau kutipan singkat tadi itu bisa di-post di Instagram Story peserta dengan menyematkan tag dengan nge-tag Rimfa LDF Kalam atau nge-tag IG-nya Rimfa dan masukin hashtagnya hashtag challenge Grand Opening Rimfa 1444 Hijriah. Itu terus ini screenshotnya tadi itu story-nya bisa di screenshot terus dikirim melalui Google Form dan batas pengumpulannya Senin 27 Maret jam 8 malam. Ini challenge-nya bisa dilihat lebih lanjut di IG-nya Rimfa ya, @rimfa.ldfkalam. Ini kriterianya ada tercepat dan terkreatif.
Jadi mending langsung kirim sekarang biar menang. Oke, karena sekitar kurang dari 10 menit lagi udah mau memasuki adzan maghrib ya. Mungkin kita tutup aja. Alhamdulillah telah sampailah kita pada penghujung rangkaian acara Grand Opening Rimba kali ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh pembicara yang telah membagikan banyak sekali ilmu pada kami, serta berterima kasih kepada sahabat-sahabat Rimba sekalian yang memiliki semangat yang luar biasa dalam bertolabul ilmi bersama untuk berproses bersama menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi, yaitu pribadi muslim yang kafah dan berintelektual. Dan semoga waktu yang singkat ini bernilai berkah dan ibadah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup majelis pada sore hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Oke, marilah kita tutup majelis pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat-sahabat Rimfa yang budiman. Bukan sahabat-sahabat Akmal ya, sahabat-sahabat Rimfa. Oke, saya selaku Akmal Arik, selaku MC pada acara sore hari ini, mohon undur diri dan minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman Rimfa di acara berikutnya. Saya undur diri ya. Pak, ya udah.